Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sofyan. Oke, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai materi bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Mari kita simak bersama. Lanjut. Oke, seperti slide yang saya tampilkan di situ bahwa bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Di mana di sini ada modul 1 mengenai konsep dasar bimbingan konseling ABK. Yang mana di sini ada 3 submodul. Yang pertama mengenai apa sih pengertian BK-ABK itu, yang kedua prinsip dan tujuan, yang ketiga dasar hukum ABK. Langsung aja kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian BK-ABK. Apa sih pengertian BK-ABK itu? Jadi, bimbingan dan konseling ABK yakni merupakan layanan bimbingan yang diberikan pada peserta didik di sekolah yang khusus atau sekolah inklusi namanya. Ya, jadi di mana dalam layanan BK yang diberikan semuanya bersifat spesifik atau khusus guna membantu dalam menjalani kehidupannya. Ya sudah jelas bahwa bimbingan dan konseling ABK ini diperuntukkan khusus kepada mereka, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk menunjangnya, untuk memberikannya support, untuk mendukungnya, memberikan fasilitas pendukung, yakni di sekolah inklusi namanya. Sehingga di sana dia dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Gitu. Apa sih prinsip dan tujuan BK-ABK itu? Jadi di sini tujuan dan prinsip bimbingan dan konseling ABK yakni sebuah upaya untuk mengembangkan pribadi anak berkebutuhan khusus, di mana antara guru BK atau konselor dengan anak-anak luar biasa atau anak ABK ini dapat membangun hubungan awal yang baik dan sistematis guna memberikan sebuah layanan bimbingan yang komprehensif atau secara menyeluruh kepada anak berkebutuhan khusus itu, guna anak-anak penyandang disabilitas atau anak-anak ABK ini bisa mengembangkan potensi dalam dirinya dan dapat mengaktualisasi diri atau dapat mengembangkan minat atau apa yang diharapkan padanya. Sebenarnya anak berkebutuhan khusus ini anak-anak yang luar biasa. Mereka ini sama seperti anak-anak normal lainnya. Yang hanya membedakan adalah mereka hanya memiliki keterbatasan secara fisik maupun psikisnya. Sebenarnya mereka memiliki potensi yang luar biasa juga. Nah, makanya itu dengan adanya sekolah inklusi itu dapat menunjangnya mereka untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Oke, kita next. Dasar hukum BK-ABK. Ya, di sini tercantum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang mana memberikan harapan bagi anak-anak yang penyandang disabilitas atau memiliki kebutuhan yang spesifik guna memberikannya peluang untuk merasakan sekolah yang resmi atau di lembaga-lembaga pendidikan resmi seperti SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi ya, dan memadai ya, tentunya dalam lingkup sekolah yang khusus untuk mereka anak berkebutuhan khusus ya. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia, yang mana pada aspek yang ke-10 pasal 54 mengenai hak asasi manusia ini yakni tiap anak-anak memiliki keabnormalan atau tidak normalnya secara fisik maupun psikis atau retardasi mental, di mana ia memiliki wewenang untuk mendapatkan keselamatan, pelatihan pembelajaran atau sekolah pendidikan itu ya, dan sekolah yang memadai. Nah, sudah jelas bahwa di sini dasar hukum BK-ABK yakni untuk memayungi adanya sekolah inklusi, adanya sekolah inklusi atau sekolah khusus untuk mereka anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak didiskriminasi. Oke, kita next. Di sini modul 2, ini hakikat dan konsep anak berkebutuhan khusus. Di mana di sini ada 4 submodul ya. Yang pertama mengenai pengertian ABK. Kita langsung aja lanjut. Apa sih pengertian ABK itu? Jadi, ABK atau disebut sebagai anak luar biasa, yaitu merupakan anak yang memiliki keterbatasan atau kekurangan pada dirinya. Sehingga, dengan keterbatasan itu, ia membuatnya berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Sehingga, anak luar biasa atau anak ABK ini perlu untuk mendapatkan pendidikan yang khusus baginya, guna dapat mengembangkan potensi diri agar bisa lebih optimal dan lebih maksimal pada dirinya. Ya. Jadi sudah jelas bahwa anak berkebutuhan khusus ini anak yang memiliki kekurangan-kekurangan, di mana kekurangan itu secara spesifik harus dipenuhi dengan bantuan atau layanan yang khusus, tentunya di dalam kaitannya di sini yakni sekolah inklusi gitu ya. Oke, kita lanjut. Klasifikasi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Ya, di sini ada 3 klasifikasinya ya. Yang pertama adalah anak dengan gangguan fisik. Apa sih anak dengan gangguan fisik itu? Yang pertama, keterbatasan terhadap penglihatan. Ya, keterbatasan penglihatan ini dimana dialami oleh anak ABK, sehingga dalam penglihatannya itu tidak terlalu jelas. Ada yang jelas, ada yang tidak terlalu jelas. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa melihat. Nah, dengan
keterbatasan ini, sekolah inklusi tentunya dapat menunjang untuk dia bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa tentunya dalam pembelajaran. Kemudian pendengaran, ya ada anak kebutuhan khusus di mana pendengarannya ada yang normal sebelah, ada yang tuli semuanya, atau masih bisa mendengar tapi samar-samar. Nah, itu tentunya dalam pembelajaran akan susah. Dengan keterbatasan itu, nah tentu di sekolah inklusi bisa menunjangnya. Kemudian gerak. Nah, ada anak kebutuhan khusus yang mana dalam melakukan aktivitas tubuhnya tidak normal, sehingga dalam bergerak sulit. Nah, tentunya dengan adanya itu harus ada alat penunjangnya. Kemudian anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, di mana di sini tercantum bahwa sulit mengatur emosi. Ya, terkadang anak berkebutuhan khusus ada yang mengalami gangguan emosi. Jadi dalam melakukan aktivitas hal-hal sepele pun, nah kadang membuatnya mudah marah. Kemudian sulit berkomunikasi. Ya, anak berkebutuhan khusus ada yang sulit untuk berkomunikasi. Dalam pelafalan itu sulit sekali. Nah, sehingga dia membutuhkan alat khusus untuk berkomunikasi. Ya, contohnya dengan media alat peraga misalnya, dengan memperagakan bahasa isyarat misalnya ya. Nah, sehingga dengan begitu dia bisa berkomunikasi. Kemudian tidak bisa diam. Nah, ada juga anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa diam, di mana dia selalu saja bergerak, melakukan hal yang sama di waktu yang sama. Pokoknya selalu usil. Nah, sehingga hal ini merupakan gangguan pada dirinya. Kemudian anak dengan gangguan intelektual, di mana di sini mengenai intelektual ini pemikirannya, ya, IQ-nya istilahnya. Kemudian di sini tertera bahwa anak lamban belajar. Ya, maksudnya adalah anak yang dalam belajarnya itu mengalami kesulitan. Ya, ini bisa dikarenakan adalah intelektual yang sangat rendah. Kemudian mental abnormal. Nah, mentalnya tidak normal. Kemudian kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini banyak sekali macamnya. Kesulitan belajar dalam hal membaca, menghitung, dan lain sebagainya. Kemudian anak berbakat. Ya, anak berbakat ini merupakan anak yang khusus juga, di mana anak ini perlu dikembangkan bakat-bakatnya untuk disalurkan supaya potensinya itu dapat berkembang semakin optimal lagi. Kemudian hambatan pada perkembangan. Ya, tentu anak berkebutuhan khusus ini jika tidak diberi penunjang atau fasilitas pendukung di sekolah inklusi, maka dalam proses perkembangannya akan terhambat, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini permasalahan anak berkebutuhan khusus, di mana permasalahannya ABK yang dialami yakni bisa saja karena kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga dalam melaksanakan aktivitas maupun pembelajaran, aktivitas hariannya di rumah maupun di lingkungan sekolah, nah ini akan terganggu. Dengan adanya kekurangan tersebut, hendaknya dapat ditunjang atau didukung dengan adanya alat khusus. Jadi dia butuh bantuan khusus ya, sehingga anak berkebutuhan khusus ini bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Misalkan aja alat pendukungnya atau bantuan khususnya seperti kursi roda, tongkat, dan masih banyak alat bantu lainnya untuk memudahkan anak berkebutuhan khusus ini dalam melaksanakan aktivitas hariannya. Oke, kita lanjut. Kemudian asesmen ABK atau penilaian anak berkebutuhan khusus. Apa sih asesmen ABK itu? Asesmen ABK yakni bertujuan untuk mengamati atau menilai keahlian atau bakat maupun kesulitan yang dialami oleh siswa. Jadi kita menilai apa sih kekurangan, apa sih kelebihan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus itu ya, dan sebagai bekal untuk memutuskan apa sebenarnya yang dibutuhkan pada pembelajaran. Nah, sehingga dari apa yang kita telah amati atau kita nilai sebelumnya, itu sebagai patokan bahwa anak berkebutuhan khusus ini kita beri fasilitasnya yang apa yang cocok untuk dia gitu ya. Dengan kata lain, asesmen digunakan dalam menentukan dan memastikan letak permasalahan yang dialami dan menjadi keperluan belajar siswa. Dengan adanya asesmen ABK ini, kita menjadi tahu, oh jadi ini titik permasalahannya. Nah, sehingga kita mengetahui itu, kita dapat melaksanakan tindak lanjut, gitu ya. Lanjut ke modul 3. Ya, di sini mengenai asesmen anak berkebutuhan khusus. Di mana di sini ada 4 submodul ya. Langsung aja kita masuk ke submodul pertama. Yang pertama, pengertian asesmen ABK. Di sini pengertian asesmen ABK atau penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus, yakni sebuah proses untuk mencari informasi mengenai siswa-siswa atau peserta didik serta tempat di mana ia tinggal. Dengan pelaksanaan asesmen tersebut bertujuan yakni agar memperoleh informasi dari siswa-siswi serta keadaan tempat tinggalnya sehingga dapat sebagai landasan. Jadi dengan itu kita sebagai patokan, oh ternyata titik permasalahan siswa atau ABK ini di sini. Nah, dengan adanya titik temu itu, sehingga kita bisa membuat rancangan atau rencana pelayanan apa yang cocok untuk dia, pelayanan khusus untuk dia.
Begitu. Kita lanjut. Kemudian fungsi dan tujuan asesmen APK. Fungsinya adalah berguna untuk dalam melaksanakan proses penilaian atau asesmen yang berkesinambungan, yakni secara terus-menerus ya, baik itu dengan metode observasi atau pengamatan ya. Kemudian dokumentasi bisa berupa foto maupun video. Kemudian daftar cek, pengujian atau latihan soal, sehingga dalam penerapannya bisa dapat memperoleh data atau informasi penting mengenai anak berkebutuhan khusus itu sendiri ya. Kemudian tujuannya adalah guna memperoleh berbagai data tentang anak berkebutuhan khusus yang kemudian data yang sudah dihimpun atau dikumpulkan tadi kita bisa gunakan dalam mengambil keputusan. Nah, dengan adanya keputusan itu kita dapat melakukan tindak lanjut program layanan yang baru sehingga dapat menunjang atau membantu peserta didik guna melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Jadi sudah jelas bahwa fungsi dan tujuan asesmen APK ini untuk mengetahui bagaimana permasalahan anak ABK ini, sehingga dengan begitu kita dapat melaksanakan tindak lanjut program layanan yang tepat untuk anak ABK ini. Kita lanjut. Oke, di sini mengenai aspek yang menjadi objek asesmen ABK. Aspek yang menjadi objek. Jadi objek dari asesmen anak berkebutuhan khusus ini apa saja sih? Oke, di sini kita bahas ya. Di sini pertama adalah berlandaskan segi kehidupan anak ABK. Ya, jadi fokus pada kehidupan ABK ini. Gimana penilaian terhadap pembelajaran. Nah, kita menilai ya, kita mengasesmen, kita mencari tahu bagaimana pembelajaran anak ABK ini, bagaimana problem yang dia hadapi, apakah mengalami kesulitan. Nah, di situ kita cari tahu, kita nilai, kita asesmen. Kemudian mengenai intelektualnya. Ya, mengenai IQ atau pemikiran intelek atau mengenai kognitif ya, daya pikirnya. Nah, ini menjadi acuan juga untuk kita nilai. Kemudian perubahan interaksi. Nah, di mana individu dalam berinteraksi tentunya mengalami kesulitan. Nah, di sini tentu kita harus memberikan fasilitas pendukung untuk ya, kita memberikan pembelajaran pemahaman bagaimana dalam berinteraksi. Contohnya seperti tadi, ya ini menggunakan bahasa isyarat ya. Kemudian kemasyarakatan atau emosionalnya. Ya, di sini kita fokus pada segi sosialnya, bagaimana sosialnya anak berkebutuhan khusus ini. Nah, kemudian dari segi emosionalnya, nah kadang anak berkebutuhan khusus sulit mengontrol emosinya. Nah, dengan begitu ini yang menjadi objek untuk kita nilai nanti. Kemudian berikutnya adalah aspek penilaian berlandaskan jangka waktu yang diperoleh sebelum ABK mengikuti pembelajaran. Nah, jadi anak ABK ini kita nilai sebelum dia mengikuti pembelajaran bagaimana sih. Kemudian di sini dibahas bahwa kemampuan yang keahlian dalam membantu diri sendiri, dimana anak berkebutuhan khusus ini tentunya dia memiliki potensi keahlian dalam artian bahwa tentunya dia memiliki kemampuan untuk membantu dirinya sendiri. Kemudian keahlian dalam psikomotorik atau keterampilan ya, tentu anak ABK ini memiliki keterampilan. Dengan begitu kita dapat mengembangkan dengan adanya sekolah inklusi, dapat menunjang supaya ABK ini bisa semakin kreatif dengan apa yang dia miliki. Kemudian perubahan sosial emosional. Nah, segi emosionalnya itu tentu dapat berubah-ubah karena anak berkebutuhan khusus terkadang sulit mengontrol emosinya. Kadang dia senang, kadang dia emosi, padahal hal sepele saja. Nah, dengan begitu kita menjadi tahu, oh ini objeknya yang dapat kita nilai. Kemudian perubahan kosakata atau bahasanya. Nah, terkadang anak ABK ini sulit untuk berkomunikasi dalam berkosakata bahasanya. Nah, kadang dia mengucapkan kalimat atau kata secara berulang-ulang. Misalkan saja dia mengucapkan sebuah kalimat, Budi, contoh misalkan, Budi pergi ke pasar. Nah, anak ABK ini terkadang dalam melafalkan bisa terbolak-balik kosakata SPO-nya. Nah, itu menjadi objek yang kita nilai ya. Kemudian kemampuan dalam penalarannya. Nah, segi intelektualnya tentu anak berkebutuhan khusus ada yang IQ-nya rendah, ada yang standar, bahkan sama sekali di bawah standar. Nah, ini menjadi problem ya untuknya. Kemudian penilaian terhadap ABK usai pembelajaran di ruang kelas. Nah, setelah pembelajaran, nah kita lihat bahwa kita nilai kegiatan pendidik atau seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di mana dalam proses pembelajaran ini tentunya guru yang memiliki profesi khusus dalam menangani atau memberi pendidikan kepada ABK tentunya harus memiliki skill yang khusus juga.
namanya anak berkebutuhan khusus, pasti gurunya khusus juga, profesional tentunya. Dengan begitu kita dapat menilai, oh ternyata dalam proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dengan fasilitas pendukung, begitu juga dengan guru yang profesional. Kita lanjut. Kemudian model asesmen APK. Di sini terdiri dari 5. Yang pertama, penilaian baseline. Apa sih penilaian baseline itu? Nah, jadi model penilaian baseline ini kita mendapat data berupa skill atau keahlian di mana. Nah, di sini bermaksud agar kita memperoleh data yang bersangkutan mengenai keahlian-keahlian, skill-skill yang dimiliki oleh peserta didik, khususnya dalam menggali apa kendala serta kekurangan yang dialami oleh peserta didik itu, serta kebutuhan khususnya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya adalah model penilaian terhadap perkembangannya. Di sini mengenai rencana pelayanan sekolah yang berlangsung. Nah, di mana guna menggali informasi mengenai pelayanan yang ada di sekolah itu, dengan begitu seorang pendidik bisa memperoleh data yang relevan tentang tingkat perkembangan yang berlangsung di sekolah itu. Penilaian ini dengan model ini yakni dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus ya. Ini merupakan penilaian terusan dari penilaian baseline. Kemudian berikutnya adalah penilaian yang khusus, di mana ya penilaian ini kita memperoleh data mengenai APK. Ya, data APK ini kita peroleh guna kita mendapatkan informasi data-data mengenai APK itu. Dengan kita memperoleh data APK ini, kita dapat melaksanakan tindak lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah model penilaian tahap akhir. Nah, di mana di sini seberapa banyak pencapaian dari kegiatan proses belajar mengajar yang telah ditempuh dan permasalahan atau keperluan APK. Jadi dari sebelumnya, metode-metode penilaian sebelumnya, kita lihat bagaimana pembelajaran yang telah dilaksanakan, bagaimana aktivitas yang telah dilakukan, apa kekurangannya, nah kemudian kendalanya di mana, nah apa keperluan khususnya. Nah di sini kita dapat ketahui, oh ternyata titik temunya di sini. Nah kemudian kita dapat melaksanakan tindak lanjutnya, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah penilaian tindak lanjut, di mana memperoleh pemahaman mengenai aspek yang perlu ditindaklanjuti. Nah dari model atau penilaian-penilaian sebelumnya, nah itu kita dapat ketahui apa-apa yang menjadi permasalahan, apa-apa yang menjadi problem, dan apa-apa saja yang mendapatkan keperluan khusus untuk menunjangnya, sehingga kita dapat melaksanakan tindak lanjut, gitu ya. Oke, kita lanjut ke modul berikutnya. Oke, di sini modul 4, di sini mengenai teknik-teknik bimbingan anak berkebutuhan khusus, di mana di sini terdiri dari 7 submodul. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di mana yang pertama di sini mengenai teknik bimbingan anak tunanetra. Apa sih anak tunanetra itu? Jadi anak tunanetra yakni seorang anak yang memiliki gangguan atau permasalahan pada indera penglihatannya, pada matanya ya. Bisa disebut juga dia buta, kemudian rabun, tapi tidak sepenuhnya. Jadi ada yang buta, kemudian ada yang hanya samar-samar saja. Kemudian bagaimana sih cara kita melaksanakan teknik bimbingan kepada mereka yang memiliki gangguan anak, yang memiliki gangguan pada penglihatannya? Di sini ada 6 teknik ya. Yang pertama mengenai teknik ceramah, ya di mana memberikan penjelasan atau informasi yang mengandung nilai edukasi. Ya di sini guru pembimbing bisa melaksanakan teknik ceramah kepada mereka untuk memberikan informasi-informasi penting. Kemudian teknik tanya jawab. Ya ini lanjutan dari teknik ceramah. Dengan ada teknik ceramah, kemudian ada teknik tanya jawab antara peserta didik dengan gurunya, sehingga memberikan bimbingan mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga ada timbal balik antara peserta didik dan gurunya. Kemudian teknik diskusi, di mana di sini keaktifan peserta didik dalam berinteraksi dengan temannya. Teknik ini digunakan guru pembimbing untuk memberdayakan pembelajaran ini supaya siswa-siswi itu aktif dalam berinteraksi dengan temannya, yakni dengan adanya tanya jawab sebelumnya, sehingga peserta didik bisa secara aktif untuk berkomunikasi terhadap temannya untuk membahas persoalan atau membahas materi yang diberikan oleh guru itu. Kemudian teknik sorogan, ya di sini maksudnya adalah konselor atau guru BK atau guru pembimbing itu secara langsung menyajikan sebuah bimbingan. Jadi guru pembimbing secara langsung memberikan materi kepada mereka semuanya. Dalam artian tidak basa-basi, langsung to the point, langsung pada persoalan yang dibahas gitu ya. Kemudian teknik bandungan, maksudnya adalah di sini guru BK yakni melakukan teknik bimbingan ini kepada peserta didik anak tunanetra dengan cara duduk mengelilingi guru BK. Jadi guru BK-nya di tengah, kemudian peserta didiknya itu melingkari. Nah di sini guru BK memberikan penjelasan mengenai materi-materi kepada mereka.
sehingga mereka dengan mudah untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru BK itu, karena posisinya guru BK di tengah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah teknik drill. Nah, teknik drill ini digunakan guru BK atau konselor yaitu untuk menerapkan latihan kepada peserta didik secara berulang-ulang. Jadi guru BK memberikan pelatihan kepada peserta didik secara berulang-ulang. Misalkan saja dalam mendiskusikan suatu persoalan, nah sehingga dikasih pertanyaan kepada salah satu atau secara keseluruhan kepada semua peserta didik anak tunanetra itu. Nah, kemudian dikasih latihan soalnya ya, menjawab soal-soal gitu dari guru. Nah, secara begitu diberikan secara berulang padanya, sehingga dengan begitu dia memperoleh pemahaman baru gitu ya. Kita lanjut teknik berikutnya. Oke, di sini teknik bimbingan kepada anak tunarungu wicara. Kita ketahui dulu apa sih anak tunarungu wicara itu. Jadi anak tunarungu wicara ini merupakan gangguan telinga atau disfungsi. Jadi telinganya tidak berfungsi secara normal gitu ya. Pendengarannya tidak dapat berfungsi secara optimal dengan menggunakan indera telinganya. Baik itu disfungsi telinga sebagian maupun secara keseluruhan, atau bisa disebut sebagai orang yang tuli gitu. Sini berarti ada yang sebagian saja dan ada yang keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian apa saja teknik yang dapat diterapkan kepada anak tunarungu wicara ini? Yang pertama adalah teknik isian rumpang, di mana di sini peserta didik secara terstruktur atau sistematis mendapatkan tugas untuk menambahkan kalimat atau mengisi kalimat atau kata-kata yang hilang sehingga dapat menghasilkan sebuah kalimat yang baku dan utuh. Ya, jadi guru BK di sini memberikan sebuah latihan soal di mana di situ terdapat sebuah kalimat yang masih belum sempurna, jadi dia masih kosong gitu ya. Nah, di mana di sini peserta didik diberi perintah untuk mengisi kalimat-kalimat dengan pilihan-pilihan yang sudah tersedia, sehingga kalimat bisa terbentuk secara utuh gitu ya. Kemudian program aplikasi bahasa isyarat. Nah, di mana di sini menyajikan pokok-pokok bahasan yang sederhana untuk dimengerti dan bisa memberikan stimulus positif atau memberikan motivasi kepada peserta didik, menyajikan hal-hal yang menarik perhatiannya kepada anak tunarungu ini. Nah, di mana di sini program aplikasi bahasa isyarat di sini merupakan sebuah layanan bimbingan kepada anak tunarungu wicara untuk menunjangnya dalam proses pembelajaran. Di mana di sini program aplikasinya yakni ya di dalam media software atau dalam media perangkat lunak atau software. Nah, di mana di situ tersedia berbagai fasilitas pendukung dalam penunjang proses belajar mengajar. Yakni tentunya dapat membantu peserta didik gangguan anak tunarungu ini, karena berkomunikasi dengan berbicara tentu dia nggak bisa dengar gitu ya. Biasanya kalau anak tunarungu pasti tidak bisa bicara atau bisu gitu ya. Makanya itu perlu untuk aplikasi bahasa isyarat ini untuk menunjangnya dalam berkomunikasi, tentunya dalam proses belajar mengajar. Oke, kita lanjut ke teknik berikutnya. Berikutnya adalah teknik bimbingan anak tunagrahita. Kita ketahui dulu apa sih anak tunagrahita itu. Jadi, anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki keterbatasan pemikiran atau penalaran yang lambat, dan taraf IQ atau intelligent quotient-nya, intelektualnya ya, itu di bawah rata-rata anak normal pada umumnya. Ya, kalau anak normal pada umumnya ya sekitaran 120 IQ-nya. Nah, ini tunagrahita itu IQ-nya ada di bawah standar sekali. Nah, sehingga anak tersebut lamban dalam belajar tentunya. Nah, di sini ada beberapa teknik ya yang dapat diterapkan. Yang pertama ya, ini teknik pembelajaran yang menyenangkan. Ya, yang menyenangkan pasti pembelajarannya terasa senang tentunya. Berikut teknik ceramah. Teknik mengajukan pertanyaan dan jawaban. Kemudian mengembangkan keterampilan. Ya, di sini hampir sama kayak teknik sebelumnya ya. Teknik ceramah berarti guru BK yang ini memberikan penjelasan materi secara langsung kepada mereka dengan metode ceramah. Kemudian mengajukan pertanyaan. Jadi dengan mengajukan pertanyaan ini timbullah interaksi atau timbal balik antara guru BK terhadap peserta didik gitu ya. Kemudian mengembangkan keterampilan. Ya, tentu anak tunagrahita seyoginya hendaknya pasti memiliki keterampilan. Sedikit pun pasti ada keterampilan. Nah, dengan begitu dapat mengembangkannya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah teknik pembelajaran ekspositorial, yakni di sini mendengar serta menulis. Di mana di sini peserta didik diberikan sebuah tugas ini untuk menulis, belajar menulis, kemudian belajar mendengar.
kemudian membuat sebuah soal, kemudian bertukar pikiran dengan teman sebayanya, jadi berdiskusi terhadap teman sebangku sebelahnya, serta mengajukan pertanyaan. Ya, jadi teknik pembelajaran ekspositor ini lebih mengacu pada keaktifan peserta didik gitu ya. Jadi mendengarkan materi apa yang disampaikan, kemudian dia belajar menulis. Nah, jadi di sini untuk melatih daya pikirnya, daya ingatannya untuk menulis gitu ya. Apa yang didengar langsung ditulis gitu ya. Kemudian membuat soal. Dari apa yang ditulis dibuatkan soal, pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan intelektualnya gitu ya. Kemudian bertukar pikiran terhadap teman sebaya. Jadi dia berdiskusi pada temannya apa yang dibahas dalam materi yang bersangkutan. Kemudian mengajukan pertanyaan. Dari diskusi itu, individu dituntut untuk mengajukan pertanyaan supaya intelektualnya dapat berkembang. Kemudian berikutnya adalah teknik pembelajaran yang aktif. Nah, jadi di sini peserta didik lebih sering untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi stimulus atau dorongan pemahaman akan pengetahuan dan kajian materi serta beragam informasi-informasi yang dikaji oleh siswa-siswi. Nah, di mana setelah diberikan pembelajaran, diberikan informasi, diberikan materi-materi, nah di sini peserta didik secara aktif mengkaji informasi yang telah didapat, sehingga yang telah dikaji itu dia dapat memperoleh pemahaman walaupun sedikit demi sedikit, tapi pasti akan memperoleh pemahaman dia ya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah teknik pembelajaran mengajar kontekstual. Jadi sini mengacu pada aspek penalaran atau pemikiran peserta didik, siswa-siswi ya, dan kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran yang telah dia dapat, nah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana dia menalar, bagaimana dia berpikir, gitu ya. Nah, misalkan saja di sekolah dia sudah belajar mengenai bagaimana menghitung yang baik dan benar, menjumlahkan contohnya, mengurangi misalnya. Nah, dia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam menghitung sebuah pulpen atau menghitung sebuah hewan peliharaan di rumahnya. Nah, itu dia terapkan sehingga dia memperoleh pemahaman. Oh, jadi begini ya caranya menghitung yang baik dan benar. Gitu. Kemudian teknik pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran ini diberikan latihan soal yang disajikan terhadap peserta didik secara klasikal. Ini secara kelompok ya. Di mana peserta didik sini dibentuk kelompok, kemudian diberikan pembelajaran berupa latihan soal. Nah, di mana di sini peserta didik dituntut untuk bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, dengan adanya teknik klasikal ini, tentunya dia bisa mengembangkan pemahaman ya terhadap teman-teman sebayanya. Jadi saling bertukar pikiran untuk memperoleh jawaban. Dan tentunya dengan begini mereka dapat mengembangkan pemahamannya dan memperoleh informasi baru, pengetahuan baru, gitu ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah teknik bimbingan anak berbakat, di mana anak berbakat ini merupakan anak yang memiliki taraf intelijensi quotient atau IQ yang tinggi dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Misalkan anak pada umumnya intelijensi quotient-nya yakni sekitar 120. Nah, anak berbakat ini dia lebih di atasnya. Jadi di atas rata-rata, ini anak yang luar biasa sekali. Nah, di mana anak ini harus dikembangkan potensinya, disalurkan minat dan bakatnya supaya lebih optimal dan efektif tentunya ya. Kemudian apa saja sih teknik yang dapat diterapkan pada anak berbakat ini? Di sini ada dua teknik ya. Yang pertama, program bimbing. Ya, di sini mereka diberikan bimbingan pengarahannya untuk mengembangkan dirinya. Bisa saja akselerasi, di mana maksudnya adalah kita mempercepat masa studinya. Misalkan saja dia sekolah SMP, yang mana umumnya itu 3 tahun. Nah, kita kasih percepat rekomendasi sehingga dia bisa saja lulus dalam waktu 1,5 tahun misalkan, sehingga dia bisa lanjut SMA gitu ya. Kemudian penggolongan spesifik, di mana memperbolehkan dalam mengambil kesempatan belajar khusus gitu ya. Jadi pelajaran apa yang dia sukai, apa yang dia minati, diperbolehkan untuk dia ambil. Sehingga dengan begitu tentunya sesuai dengan minat dan bakatnya, dia menjadi lebih berbakat dalam hal yang dia senangi gitu ya. Tentunya sesuai dengan minatnya. Kemudian berikutnya adalah teknik yang diperuntukkan khusus anak berbakat yang jenius ya. Dimana di sini mengembangkan bidang IQ ya, intelligent quotient. Kemudian peningkatan bidang afektif, ini mengenai keinginannya ya. Kemudian peningkatan bidang jasmani, peningkatan bidang impulsif atau pemahaman baru. Jadi di peserta didik yang memiliki IQ tinggi diberikan pemahaman-pemahaman baru. Kemudian peningkatan bidang sosial, dimana di sini dia mengembangkan rasa sosial sebagai anggota kelompok terhadap kelompok di sosialnya. Dan ini dengan begitu peserta didik yang memiliki
IQ tinggi ini, tentu dia bisa mengembangkan potensi minat dan bakatnya sesuai dengan apa yang dia kuasai. Tentu itu semua akan menunjangnya memperoleh kesuksesan tentunya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Di sini yakni teknik kelima, yakni teknik bimbingan anak tunadaksa. Apa sih anak tunadaksa itu? Jadi anak tunadaksa itu merupakan anak yang memiliki keterbatasan dalam fungsi pada jasmaninya. Jadi baik itu dalam fungsi otot, kerangka tubuh yang tidak normal, gangguan fungsi otak secara pusat, maupun hilangnya anggota pada tubuh akibat operasi misalnya. Nah, jadi anak tunadaksa ini lebih fokus pada aspek jasmaninya. Jadi dia memiliki keterbatasan terhadap fisik, misalkan anak yang cacat kaki, tangan gitu ya. Kemudian anak yang lumpuh. Nah, dengan begitu dia perlu mendapatkan fasilitas pendukung untuk dia bisa melaksanakan aktivitas hariannya ya. Misalkan kayak kursi roda, tongkat, dan lainnya. Kemudian apa sih teknik bimbingan yang tepat untuk anak tunadaksa ini? Di sini ada 5 ya. Yang pertama mengenai teknik biblioterapi, di mana di sini menggunakan media bahan bacaan atau literatur dalam treatmentnya atau dalam terapinya ya. Di sini anak tunadaksa diberikan bacaan. Jadi di sini mereka disuruh untuk membaca bacaan yang diberikan oleh guru pembimbing. Misalkan informasi-informasi penting mengenai pembelajaran umum misalnya. Nah, dengan begitu dia dapat mengembangkan potensinya. Jadi dengan adanya bacaan atau literatur itu sehingga bisa menjadi acuan untuk proses penyembuhan atau terapinya kepada anak tunadaksa itu ya. Kemudian teknik bimbingan terpadu. Nah, di sini beragam treatment atau terapi yang diterapkan di lembaga pendidikan khusus. Bisa saja pribadi yang bernilai, beretika gitu ya. Jadi bimbingannya terpadu gitu ya, secara khusus. Kemudian teknik individual, di mana di sini interaksi antara peserta didik dan guru pembimbing yang berkesan dengan meluapkan perasaan emosi atau isi hatinya. Jadi teknik individual ini, guru pembimbing berikan kesempatan kepada peserta didik untuk meluapkan emosi atau isi hati unek-uneknya gitu. Sehingga dengan begitu dia bisa memperoleh kelegaan gitu. Jadi merasa lega, tenang gitu ya. Kemudian teknik bimbingan kelompok. Nah, di mana di sini fokus pada bimbingan secara kelompok ya. Bisa saja dengan ruang keluarga, antara individu itu dengan anggota keluarganya. Bisa juga karya wisata misalkan memberikan berbagai lain informasi. Kelompok diskusi dalam teman-teman sebayanya atau teman sekelompoknya. Kemudian pelajaran bimbingan, kelompok belajar, pengajaran remedi, serta organisasi siswa. Ya, dengan adanya teknik bimbingan kelompok ini itu memberikan kemudahan pada individu untuk memperoleh pemahaman, terutamanya fokus pada pembelajarannya gitu ya. Kemudian konseling keluarga, di mana di sini memulihkan peserta didik dengan cepat dengan dorongan dari anggota keluarganya. Ya, jadi individu yang memiliki keterbatasan tunadaksa ini fokusnya ya, spesifiknya misalkan dia cacat terhadap fisiknya, misalkan kaki maupun tangan, maupun dia lumpuh, tentu dia akan stres, dia depresi terhadap itu semua. Jadi dari berbagai terapi, teknik-teknik yang sebelumnya, biblioterapi, bimbingan terpadu, individual, teknik bimbingan kelompok, sampai konseling keluarga. Nah, ini semua tentunya untuk menunjang peserta didik supaya dia termotivasi, supaya dia bisa memperoleh pemahaman baru gitu ya, sehingga dia bisa terdorong untuk terus untuk belajar aktif dia, hingga dia bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Oke, kita lanjut ke teknik selanjutnya. Di sini submodul ke-6, yakni teknik bimbingan anak tunalaras. Apa sih anak tunalaras itu? Ya, jadi anak tunalaras yakni anak yang memiliki keabnormalan, yakni keterbatasan atau kelainan pada sikapnya menghadapi persoalan dalam psikis serta perilaku yang tidak pantas dengan orang lain, baik itu dalam lingkungan informal, dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, di lingkungan masyarakat ya. Nah, di mana anak tunalaras ini dia memiliki sikap atau perilaku yang menyimpang gitu ya, tidak sesuai norma-norma yang berlaku di tempat ia berada, sehingga pasti membuat keresahan gitu ya, membuat resah banyak orang ya. Di sini ada teknik-tekniknya, teknik bimbingan kepada anak tunalaras ini. Yang pertama adalah model Azure atau penggunaan sarana atau fasilitas basis teknologi. Nah, dengan penggunaan fasilitas teknologi ini tentu dapat mengembangkan potensinya dia, sehingga proses pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai gitu ya. Kemudian ada teknik bimbingan terhadap aspek kepribadian dan sosial.
Nah, jadi guru itu memberikan bimbingan atau arahan kepadanya untuk supaya dia bisa memiliki pribadi yang baik, diarahkan kalau yang ini benar, yang ini salah, gitu ya. Kemudian guru pembimbing memberikan binaan agar memperoleh sikap kemandirian pada dirinya. Guru pembimbing peserta didik dalam upaya mengentaskan persoalannya yang dialaminya dalam meningkatkan potensi kepribadian di kemasyarakatnya. Kemudian meningkatkan basis skill yang cocok atau keterampilan yang cocok sesuai keinginannya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah membiasakan tata krama atau adab. Nah, tentu anak tunalaras ini memiliki sikap atau emosional yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali, nah sehingga perlu untuk dibiasakan tata krama atau adab sopan santun padanya, atau etika ya. Anak tunalaras umumnya dia belum mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak ya. Anak-anak tersebut juga belum memiliki peranan yang wajib dilaksanakan sebagaimana orang yang telah dewasa gitu ya, yang tahu mana benar, mana salah gitu ya. Serta daya penalarannya masih belum matang, sehingga dalam katanya anak tunalaras hendaknya diberikan dorongan sehingga dia dapat mengembangkan dan menjadikan perilakunya yang normal gitu ya. Jadi dibiasakan. Contohnya saja misalkan membiasakan buang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan gitu ya. Kemudian membiasakan bersikap baik. Nah, di mana pelaksanaannya sikap yang baik itu merupakan perilaku yang sesuai dengan kaidah maupun norma-norma yang berlaku di dalam ajaran agama tentunya, serta di mana lingkungan dia berada. Jadi dibiasakan untuk bersikap baik. Misalkan saja dia bertemu dengan orang, dia bertegur sapa, menyapa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah membiasakan berperilaku jujur. Nah, terkadang anak tunalaras ini dia berperilaku bohong. Misalkan saja dia mengambil barang temannya, dia mengakunya tidak mengambil padahal mengambil. Jadi harus dibiasakan. Ya, kemudian membiasakan akhlak terpuji di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya, tentunya berperilaku yang baik, yang tidak merugikan orang lain, dan tentunya dapat membawa manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini teknik bimbingan anak berkebutuhan belajar spesifik, ya, di mana di sini dia harus belajar secara khusus gitu ya, berbeda pada anak-anak normal lainnya. Di mana anak berkebutuhan belajar spesifik ini, yakni merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, baik itu dalam mengoperasikan angka, perjumlahan ya, membagi, mengalihkan maupun mengurangan. Individu juga mengalami kesulitan dalam membaca maupun menulis. Nah, ketidaknormalan fungsi sistem saraf pusat di otak itu faktor utamanya. Sehingga dari permasalahan itu tentu harus memperoleh bantuan khusus untuknya, sehingga dia bisa dapat mengembangkan potensi pada dirinya. Dimana di sini ada beberapa teknik yang dapat diterapkan kepada anak berkebutuhan belajar spesifiknya. Dimana yang pertama adalah penyampaian informasi atau delivery serta pengajaran untuk perbaikan. Dimana teknik ini diperuntukkan untuk anak yang kesulitan dalam membaca. Di sini dia dibiasakan untuk membaca perbaikan belajar yang spesifik. Dimana di sini dia khususnya dia sulit dalam menulis gitu ya. Nah, dimana di sini tekniknya adalah kita membiasakan dia untuk bagaimana menulis yang baik dan benar. Kemudian berikutnya adalah perencanaan remedial atau perbaikan yang terstruktur. Jadi dia kesulitan dalam menghitung atau angka. Jadi individu yang memiliki hambatan dalam mengoperasikan angka-angka dengan menjumlahkan, membagi, mengurangi maupun mengali, teknik yang tepat adalah melakukan remedial atau pembelajaran ulang ya. Jadi dia diberikan pembelajaran secara berulang-ulang, secara terus-menerus, secara berkesinambungan, sehingga dengan begitu dia memperoleh pemahaman baru gitu ya. Berikutnya adalah teknik ceramah atau khotbah. Ya, seperti teknik-teknik lainnya, teknik umumnya ini memberikan pemahaman, ini memberikan dimana dalam implementasinya, dalam pelaksananya menggunakan alat pendukung, bisa menggunakan proyektor atau infocus ya, guna menampilkan bahan pokok kajian yang berhubungan dengan pembelajaran, terutama pada anak yang kesulitan dalam membaca maupun menulis. Berbagai teknik tersebut tentunya dapat mengembangkan potensi atau kemampuan peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam kebutuhan belajar spesifik ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya share kepada teman-teman semua mengenai materi bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian informasi, ya karena saya hanya manusia biasa yang banyak kesalahannya. Jika teman-teman semua ada kritik maupun saran, boleh ketik di kolom komentar saja. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.